Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat walafiat nggih, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan tetap semangat. Masih semangat ya anak-anak ya. Oke, hari ini kita masih di tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, kelas 3. Nah, anak-anak sebelum mulai pembelajaran, anak-anak bisa siapkan buku paketnya, alat tulisnya nggih. Nah, anak-anak sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa semoga anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam menerima ilmu yang ibu berikan atau menerima pembelajaran yang ibu sampaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. 2. Dengan berdiskusi, siswa dapat memahami istilah yang terkait dengan materi pembentuk benda dengan tepat. 3. Dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa dapat menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. 4. Dengan melakukan praktek musyawarah, siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah di rumah dengan percaya diri. 5. Dengan menuliskan pengalaman bermusyawarah di rumah, siswa mengetahui arti penting dari musyawarah dengan tepat. Nah, kita mulai ke materi nggih anak-anak. Bacalah teks di samping. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, coba anak-anak lihat sekeliling rumah. Ada nggak benda-benda yang terbuat dari plastik? Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik ya anak-anak. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Ada lagi selain itu anak-anak? Nah, bisa anak-anak lihat di sekitar rumah anak-anak sendiri, nggih, ada barang apa saja yang terbuat dari plastik. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik itu lebih murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel di samping. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, anak-anak bisa lihat nggih. Sini ada kertas, untuk diuraikan itu butuh waktu 2-5 bulan. Kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun, plastik yang sejenis bungkus deterjen itu 50-80 tahun, plastik 50-100 tahun, kaleng soft drink, kaleng minuman itu 80-100 tahun, aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik atau tas kresek itu 10-20 tahun, styrofoam itu tidak dapat diuraikan. Nah, jadi anak-anak bisa membayangkan nggih, apabila kita membuang kantong plastik, kantong yang kita buang itu bisa rusak atau terurai dengan sempurna itu 10-20 tahun yang akan datang.
Nah, itu nggih anak-anak bayangkan kalau hari ini dalam satu hari itu satu anak membuang 3 plastik saja. Nah, untuk di kelas 3 misalnya ada 19 anak, berarti 19 dikali 3 satu hari, dan itu akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Bisa anak-anak bayangkan bagaimana menumpuknya sampah plastik akibat dibuang sembarangan. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Nah, apa itu? Nah, di sini juga dijelaskan reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Jadi ketika akan belanja kita membawa plastik atau kantongnya dari rumah. Jadi tidak sekali belanja dapat kresek satu, nanti belanja lagi minta kresek lagi, nggih. Yang kedua, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Banyak nggih contohnya nggih, dari botol minuman, terus dari bungkus deterjen itu bisa dijadikan pot bunga. Yang ketiga adalah recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Ini biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Tugas. Nah, ini anak-anak sudah sampai tugas. Bermusyawarahlah bersama seluruh anggota keluargamu. Musyawarahlah tentang cara mengurangi sampah plastik di rumah. Nah, anak-anak nanti bermusyawarah kira-kira bagaimana ya cara mengurangi sampah plastik yang ada di rumah anak-anak sendiri. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat ya buat anak-anak semua. Amin. Nah, anak-anak selamat di rumah. Tetap jangan lupa sering cuci tangan, jaga kesehatan, dan patuhi nasihat orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.